Salam sehat sedulur, salam sejahtera. Terus ikhtiar, bersyukur, dan berusaha untuk mencari nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai aset. Perjalanan berkebun ini hampir 3 bulan, dan ini memberikan nilai tambah pada pengetahuan, pada pengalaman, dan pada pemikiran. Setelah hampir 3 bulan berproses dan kita melihat pertambahan nilai aset, kita melihat ada nilai yang perlu dilanjutkan, diperjuangkan ke masa depan. Ketika kegiatan berkebun perdana ini telah menunjukkan indikator-indikator bahwa apa yang dilakukan ini, pembelajaran ini telah menaikkan nilai aset kita sendiri sebagai pribadi maupun sebagai pemula. Jadi sedulur, ketika kita bicara tentang potensi peluang, berarti ada satu kosakata yang bisa kita pakai buat memastikan kelayakan dari apa yang kita kerjakan itu, yaitu SMART: specific, measurable, achievable, reasonable, dan ada time frame, kerangka waktu. Ini berkebun sudah hampir mau 3 bulan. Indikator achievable-nya sudah kelihatan, bisa diukur dan bisa diraih. Dan ketika SMART diterjemahkan, maka kita bisa maknakan itu artinya cerdas. Saya sudah mencoba mengurai sebagai bagian dari sharing pengalaman, kata per kata dari kata cerdas. C, capital E, empower, R, resources, dan D itu development, dan saat ini kita bicara tentang A, aset. Jadi dalam pemahaman saya, dan ini dalam kerangka berpikir bisnis dan berperilaku wirausaha. Dalam pengetahuan saya, aset itu adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau mungkin perusahaan atau entitas lain yang memiliki prospek dan proyeksi ke masa depan. Dan aset itu bisa dibagi. Aset berwujud, ada fisiknya, touchable, seperti rumah, tanah, mobil, kendaraan, emas, atau apapun yang berbau fisik, dan itu dimiliki oleh tadi bisa seseorang, bisa perusahaan, bisa entitas lain, mungkin yayasan, lembaga, atau apapun itu. Nah, lalu ada aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud itu seperti misalnya merek dagang, hak cipta, goodwill, lalu kemudian tadi saya bilang di awal itu adalah pengetahuan, pengalaman, dan itu menjadi akumulasi bagaimana seseorang dengan pola pikirnya bisa mengelola aset yang dimiliki
untuk kemudian diinvestasikan, dikonversi, ditransformasi kepada aktiva-aktiva yang produktif. Nah, ketika ini hanya tanah rerumputan, diolah dengan pemikiran, dilakukan dengan pengetahuan yang ada, bisa meniru, bisa mengamati orang lain, lalu dilakukan modifikasi sesuai dengan muatan lokal, maka inilah pembelajaran sesi perdana dari upaya kita mau menaikkan nilai aset ke depan. Sudah ada ketemu ya nilai ekonomi yang diproyeksikan ke depan. Yang saat ini tampak adalah nilai-nilai ekonomi dengan ukuran-ukuran kecil. Tetapi tadi bagaimana menaikkan nilai ekonomi itu, sumber daya ekonomi itu, sehingga memiliki proyeksi dan prospek ke masa depan. Disinilah pemikiran entrepreneurship, kewirausahaan dan pola pikir bisnis. Dan ketika ada kewirausahaan dan ada pola pikir bisnis atau wirausaha, maka berarti ada di situ perilaku manajemen aset, ada di situ manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan itu dalam satu perilaku yang terintegrasi. Dan saya pikir ketika para rekan memiliki aset, ya seperti tadi, bisa harta benda, bisa kekayaan, baik yang bersifat fisik, berwujud maupun tidak, itu akan bisa menaikkan bagaimana kita membangun prospek kesejahteraan dan juga nilai-nilai status sosial ekonomi kita ke depan. Meskipun ya itu hanya ibaratnya performa fisik, kualifikasi dan kualitas kepribadian itu mungkin akan lebih bagus daripada dikelilingi oleh harta kekayaan, aset, tetapi tidak memiliki karakter, mampu berbagi, bisa bersyukur, atau membantu orang lain dalam rangka mendorong sebuah kemajuan dan perbaikan, atau melakukan sesuatu yang positif untuk memberikan nilai tambah kepada orang di sekitar kita. Nah, aset monggo itu ya dibagi dua, aset berwujud maupun kemudian tidak berwujud. Ketika aset berwujud di dalam akuntansi itu bisa menjadi aktiva tetap ya, dan aktiva lancar, termasuk sebenarnya utang itu aset. Persoalannya adalah bagaimana manajemen utang, mengelola utang, lalu memenuhi kewajiban membayar utang sesuai tenor dan kemudian prasyaratnya, dan pada akhirnya utang itu membuat kita mampu mendapatkan aset-aset berikutnya. Dan relatif banyak pengusaha memiliki pinjaman dari kreditur, tapi dengan keahlian manajemen mereka bisa menaikkan ya nilai aktiva tetap maupun nilai aktiva lancar, sehingga aset mereka beberapa kali lipat lebih besar daripada jumlah utang. Dan itu tentu membutuhkan pembelajaran secara nyata, secara aktual dalam persoalan-persoalan bisnis itu sendiri. Tetapi disinilah namanya perilaku keuangan. Dan uang itu netral, tapi ketika pemikiran yang cerdas dan mampu membuat uang itu bernilai manfaat bagi dirinya, bagi keluarga, bagi lingkungan, maka tentu figur orang itu adalah figur yang menghargai aset, tidak memboroskan asetnya, dan juga tidak membuat aset itu sebagai upaya untuk hedonisme atau mungkin gaya hidup borjuis lalu merendahkan orang lain, tetapi aset itu sendiri membangun kepribadiannya, harga diri keluarga, dan profesionalisme orang itu. Monggo para sedulur, aset yang non finansial seperti tadi, knowledge, pengetahuan, knowledge is power, lalu pengalaman itu berarti profesionalisme, daya ukur kita, daya juang yang kita sudah lalui, dan juga jam terbang kita dalam menangani sesuatu. Dan itu
pasti bisa diukur atau dilihat orang dari atau sewaktu kita menunjukkan keahlian dan profesionalitas kita. Salam berbagi pengetahuan. Ini adalah sharing mengenai kewirausahaan, dan ini budidaya yang sedang saya lakukan. Ini adalah kegiatan berkebun tapi dalam konsep kewirausahaan. Aset perdana ini tinggal didesain ulang, diformulasi ulang untuk pada akhirnya menjadi sebuah mesin. Ya, mesin aset, meskipun nilai-nilainya tidak sekencang ketika kita bermain di pasar modal atau di saham, ya, atau mungkin di capital investment atau yang lain. Salam sehat, salam sejahtera.